atau bertakbir. Allahu Akbar. Takbiratul ihram adalah simbol daripada penyerahan diri kita di hadapan Allah. Adalah simbol dari ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Makanya kita mengangkat tangan sebagai tanda ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mengucap takbir, makanya dikatakan takbiratul ihram, karena diharamkan segala sesuatu ada di dalamnya kecuali Allah yang maha besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini Allah masih melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa pula kita mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita yang mulia, baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di yaumil akhir nanti, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Video kita sebelumnya membahas tentang wudu yang sempurna. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan tentang ibadah salat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Muncul satu pertanyaan. Lalu apa yang akan diingat? Bukankah Allah itu laisa kamitslihi syai'un? Bahwa Allah itu tidak menyerupai sesuatu. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka arti daripada ingat di sini adalah kesadaran akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sifat-sifat dan perbuatannya yang meliputi segala sesuatu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan Allah meliputi segala sesuatu. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah dekat dengan hambanya. Sehingga karena begitu dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mata ini tidak mampu melihatnya. Karena setiap sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita akan semakin sulit untuk dilihat oleh mata. Dalam ilmu kedokteran dijelaskan bahwa seseorang dapat melihat benda-benda yang ada di sekitarnya
Itu karena adanya cahaya pada lapisan tipis di belakang mata yang disebut dengan retina mata. Dengan itulah ia mampu menangkap cahaya yang berada dari luar, sehingga ia dapat melihat sesuatu. Itu adalah bagian daripada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat mengantar kita menuju cahaya Allah, mengantar kita untuk mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun cahaya di sini bukanlah seperti apa yang kita pahami, yaitu bersinar terang dan lain sebagainya secara zahir. Karena itu adalah hanya bagian daripada bekas dari cahaya yang sebenarnya. Cahaya itu adalah kesadaran yang terpancar di dalam hati seseorang yang bersih, yang dengannya ia mengetahui sesuatu, yang dengannya ia melihat, yang dengannya ia mendengar, yang dengannya ia berkata-kata, yang dengannya ia berkehendak dan berkeinginan, yang dengannya ia hidup. Kesadaran inilah disebut dengan nurani. Apa itu nurani? Nurani itu diambil dari kata nur atau cahaya. Jadi nurani adalah cahayaku atau cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi, pemberi cahaya langit dan bumi. Yahdi linurihi man yasha. Dan Allah membimbing kepada cahayanya bagi siapa yang dikehendaki. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah penyaksian, itulah syahadat. Salat adalah tiang agama. As-salatu imanuddin. Maka barang siapa yang mendirikan salat, maka dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka berarti ia telah meruntuhkan agamanya. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ia mengerjakan salat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, jadi Allah itu menawarkan pertemuan dengan hambanya. Siapa yang mendapatkan tawaran itu? Yaitu yang mengerjakan ibadah amal saleh. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Maka kerjakanlah amal saleh. Yang dimaksud di sini adalah salat. Kenapa? Karena salat itu adalah miftahul khairat. Dia adalah kunci daripada segala kebaikan. Baiknya salat, ketika salat itu baik, maka baik pula lah seluruh amalannya. Dan apabila salat itu buruk, maka buruk pula lah segala amalannya. Maka dari itu, salat itu menjadi baik, salat itu menjadi sempurna ketika didasari oleh dua kalimat syahadat. Salat itu akan kemudian tegak ketika ia dikuatkan oleh pondasi syahadat. Karena dua kalimat syahadat itu adalah pondasi yang menguatkan
arkanul Islam atau rukun-rukun Islam lainnya. Tanpa ada dua kalimat syahadat, maka seluruh rukun-rukun yang ada itu seperti hanyalah sekedar ritual belaka saja, tanpa ada spiritual di dalamnya. Maka begitu pentingnya syahadat di sini, sehingga syahadat menempati pada posisi yang pertama di dalam rukun Islam. Apa itu syahadat? Syahadat itu adalah penyaksian. Kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, kecuali Allah. Kita mengesahkan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Kita bersaksi bahwa Rasulullah adalah benar-benar hamba Allah, adalah Rasul utusan Allah yang menyeru umat manusia kepada kebaikan dan menyembah Allah, mengesahkan Allah. Syahadat ini adalah ma'rifatullah, pengenalan kita kepada Allah. Karena seseorang tanpa mengenal Allah, maka mustahil dia akan bisa bersaksi dengan sebenar-benarnya. Maka dari itu, di dalam Al-Quran dikatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan liya'budun di situ adalah dengan liya'rifun. Allah menciptakan jin dan manusia, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Dan orang yang mampu menyembah dan beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah hanyalah orang yang mampu mengenal Allah, yaitu liya'rifun. Untuk mengenal Allah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala tidak serta-merta didapatkan dengan usaha sendiri atau sesuai dengan keinginan dan kehendak kita sendiri. Tetapi mengenal Allah haruslah terlebih dahulu dengan melalui pengenalan Allah kepada diri kita. Allah yang terlebih dahulu mengenalkan dirinya kepada seorang hamba sehingga si hamba itu mampu mengenal Allah. Coba perhatikan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Alastu birabbikum qalu bala syahidana. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah terlebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada sang hamba dengan mengatakan, Alastu birabbikum, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Lalu kemudian setelah kita menyaksikan itu, kita mengucap bersaksi, Bala syahidana. Ya, betul, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada sang hamba, maka ia tampakkan kepadanya ayat-ayat atau tanda-tanda keagungan dan kebesarannya melalui cahaya yang dipantulkan ke dalam hati seorang hamba yang bersih, sehingga hati sang hamba itu mampu mengabarkan, mampu melihat apa-apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita perlu senantiasa menyucikan hati kita, membersihkan hati kita dengan beberapa amalan-amalan tertentu, membaca zikir, riyadhah, dan lain sebagainya, menuntut ilmu, mempelajari ilmu tentang Allah, belajar tentang tauhid, menyucikan, membersihkan lahir batin kita dari segala dosa dan kotoran yang dapat menutupi hati, yang dapat membuat hati kita menjadi terhalang untuk menerima cahaya Allah subhanahu wa ta'ala.
semakin bersih hatinya, semakin siap atau semakin kuat hati itu untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat artinya adalah doa. Karena setiap gerak-gerik daripada ibadah salat itu menggambarkan suatu pengharapan dari seorang hamba kepada Tuhannya. Mulai dari takbir sampai salam itu mengandung arti daripada pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebelum kita mengerjakan salat, maka terlebih dahulu kita siapkan diri kita secara lahir batin. Kita tanamkan di dalam hati kita pengharapan yang kuat di dalam berdoa kepada Allah agar Allah membimbing kita menuju cahayanya, sehingga kita dapat menghamba dengan sebenar-benarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya, di saat kita akan menuju ke tempat sholat, maka dahulukan kaki kanan lalu kaki kiri seraya membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bahwa kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang senantiasa menyesatkan kita di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian sebelum kita berniat untuk melaksanakan sholat, terlebih dahulu kita mengucap salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembimbing kita di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemberi seruan yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang senantiasa, yang selalu menyeru kita di dalam hati kita untuk menghamba kepada Allah. Dengan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui yang hak dan yang batil. Dengan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita memohon kepada Allah akan keridhaan dan ma'rifatnya. Karena kita ini adalah hamba yang lemah, maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita berniat untuk melaksanakan salat dan mengangkat tangan atau bertakbir. Allahu Akbar. Takbiratul ihram adalah simbol daripada penyerahan diri kita di hadapan Allah. Adalah simbol dari ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Makanya kita mengangkat tangan sebagai tanda ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengucap takbir, makanya dikatakan takbiratul ihram, karena diharamkan segala sesuatu ada di dalamnya kecuali Allah yang maha besar. Artinya bahwa ketika engkau bertakbir dalam takbiratul ihram itu, maka tanggalkan, hilangkan, lenyapkan, lepaskan semua pakaian keakuan di dalam diri kita. Kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada diri ataukah sesuatu yang berada di luar dari diri kita adalah
milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa pentingnya kita mempelajari tentang sifat 7 di dalam diri kita. Karena sifat 7 itu menggambarkan daripada hakikat diri kita yang sebenarnya. Kita mengetahui, kita melihat, kita mendengar, kita berkata-kata, kita berkehendak dan berkeinginan, dan kita hidup. Itu menunjukkan daripada diri yang bernyawa. Namun perlu disadari bahwa semua itu akan sirna, akan lenyap pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dikembalikan kepada sumbernya, yaitu kembali kepada Allah yang memiliki sifat yang sempurna. Sifat yang kita miliki, sifat yang dimiliki oleh makhluk, seakan-akan menunjukkan sesuatu yang banyak. Saya melihat, saya mengetahui, dan seterusnya. Saya hidup, kalian hidup, mereka hidup. Mereka semua memiliki sifat itu. Seakan-akan menunjukkan sesuatu yang banyak. Tetapi pada hakikatnya itu adalah satu. Aku melihat, dia melihat, kamu melihat, mereka melihat. Tetapi melihat itu adalah satu. Hakikatnya melihat itu adalah satu. Semua penglihatan yang ada di muka bumi ini akan sirna lenyap, dan hanya penglihatan Allah lah yang tetap kekal abadi, yang tidak memiliki kekurangan dan keterbatasan. Dengan kesadaran itulah kita kembalikan kepada Allah, bahwa Allah lah yang maha memiliki segala-galanya.